sini saya akan menyampaikan pembelajaran kelas rangkap model 221, yaitu di sini saya mengambil kelas 4 dan kelas 5. Nah, kelas 4 itu membahas tentang sumber daya alam, dan kelas 5 itu tentang sampah di lingkungan sekolah. Nah, kelas 4 terlebih dahulu, yaitu kelas 4 adalah sumber daya alam. Apa sih itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam itu adalah unsur-unsur lingkungan alam, fisik maupun hayati yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan meningkatkan kesejahteraan seperti bahan makanan, energi, dan bahan baku. Nah, contoh sumber daya alam ini ada dua, yaitu sumber daya alam hayati, biotik, dan sumber daya alam non-hayati, yaitu abiotik. Contohnya itu sumber daya alam hayati ada tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan itu seperti pohon, rumput, bunga, tanaman hias yang ada di halaman sekolah. Hewan itu ada burung, serangga, dan cacing tanah. Sedangkan sumber daya alam non-hayati abiotik yaitu seperti udara, air, tanah, sinar matahari, dan batu-batuan. Nah, di sini kalian juga akan mengerjakan LKPD, yaitu ada observasi lingkungan, terus ada juga diskusi kelompok dan penyampaian hasil. Nah, LKPD-nya itu tujuannya adalah mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Kedua, menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Dan yang ketiga itu menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, petunjuk pengerjaannya itu ada: 1. Bacalah setiap perintah dengan cermat. Yang kedua, lakukan pengamatan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, diskusikan dengan anggota kelompok. Dan yang keempat, tulislah jawaban dengan rapi dan jujur. Nah, di kegiatan pertama itu ada pengamatan lingkungan. Amati lingkungan di sekitar sekolah seperti taman, halaman, kebun, selokan, dan lain-lain. Nah, catatlah di tabel hasil pengamatan sumber daya alam. Dan yang kegiatan kedua, diskusi dan pemahaman. Jawablah pertanyaan berikut bersama kelompok. Yang pertama itu ada sumber daya alam. Apa yang paling sering kamu gunakan sehari-hari? Yang kedua, mengapa sumber daya alam perlu dijaga dan dilestarikan? Dan yang ketiga, tuliskan 2 cara sederhana menjaga lingkungan. Dan untuk kelas 5, yaitu masalah sampah. Pernahkah kalian mencium bau tidak sedap saat lewat di belakang sekolah saat di kantin? Nah, itu tanda ada masalah sampah. Masalahnya bukan cuma sampah itu kotor, tapi lebih dari itu. Nah, di sekolah tuh kan ada tempat sampah warna-warni, seperti yang hijau itu untuk sisa makanan, atau untuk daun-daunan, dan yang kuning itu untuk plastik. Nah, masalahnya kita tuh sering asal lempar plastik masuk ke tempat daun, ataupun begitu pun sebaliknya. Nah, akibatnya sampah itu jadi bau dan tidak bisa didaur ulang. Kasian kan bapak petugas kebersihannya harus memilih lagi. Jadi plastik bungkus jajanan juga itu kan sakit kan, tidak bisa dihancur sampai ratusan tahun. Kalau misalnya setiap hari buang 1 plastik saja, bayangkan kalau ada 500 murid dalam setahun. Nah, sekolah itu bisa terkubur gunung plastik. Dan masalah penebangan pohon. Nah, pohon itu seperti AC alami, daun-daunnya menghalangi sinar matahari supaya tidak langsung kena kepala kita. Kalau pohon ditebang misalnya untuk dibikin gedung atau parkiran, nah sekolah kan jadi gersang, kita tuh jadi cepat lelah dan berkeringat saat belajar. Nah, di sini LKPD kalian itu tentang pengamatan dan pengumpulan data dan menganalisis dan diskusi. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis aktivitas manusia di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, menjelaskan dampak positif dan negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, menyusun solusi sederhana untuk menjaga kelestarian lingkungan. Petunjuk pengerjaannya, amatilah aktivitas manusia di sekitar sekolah. Dan diskusikan hasil pengamatan dengan kelompok. Ketiga, jawablah pertanyaan secara lengkap dan logis, dan tuliskan solusi yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan yang pertama yaitu pengamatan aktivitas manusia. Kita itu mengamati hubungan manusia dan lingkungan. Nah, bisa dituliskan di tabel yang tertera. Dan yang kegiatan kedua yaitu analisis masalah.
Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas, yaitu yang pertama, ada aktivitas manusia mana yang paling berdampak negatif terhadap lingkungan dan mengapa? Dan yang kedua itu ada apa akibat yang terjadi jika lingkungan tidak dijaga dengan baik. Nah, cukup itu yang saya sampaikan. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.